Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah ya rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa ijtinabal ma'asi fardan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Tah, kamari teh wabarri'an li Aisyah mimma romau. Sareng bebaskeunlah ku anjeun pikeun Aisyah dari apa-apa yang mereka tuduhkan. Ai minal ifkil ladzi romauha bihi ai qadzafaha radhiyallahu ta'ala anha bihil munafiqun wa kana ladzi qad tawalla kibrahum minhum ra'sahum Abdullah bin Ubay ibn Salul kama jaa bihil Qur'anu fi suratin Nur wa aqada alaihi ijma'ul ummah wa waradat bihil ahaditsus sahihah. Janten tebihkeun ku anjeun ta eta Siti Aisyah teh tina tuduhan anu keji. Anu mana asalna eta tuduhan teh ti pemimpinna orang munafik namina Abdullah bin Ubay bin Salul. Namina Abdullahnya karena memang orang Yahudi aslina. Iya, asalna teh Yahudi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya tadi katos ka Arab, namina nabi Arab. Janten teu Abdul Lata, Abdul Uzza. Karena memang orang Yahudi teu nyembah ka Lata, teu nyembah ka Uzza. Nyembahna ka Allah. Ngan teu iman ka nabi akhir zaman. Ta ieu Abdullah bin Ubay bin Salul ieu dia punya dendam pribadi, dendam kesumat ka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naon dendamna teh? Dendamna teh ieu Abdullah bin Ubay bin Salul rek diangkat jadi raja ku orang Yahudi. Bade pemasangan mahkota lahnya kira-kira naon. Rasulullah dongkap. Nah akhirnya orang-orang itu lebih ridho dipimpin ke Rasulullah daripada ku Abdullah bin Ubay. Nah akhirnya dendam kesumat. Capres terjadi nah. Sampaikan ka mencoba dengan berbagai cara kangge mencederai kehormatanana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa mulakhasu dzalik annaha lamma kanat radhiyallahu taala anha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ghazwati Banil Mustaliq takhallafat fi talabi aqdin laha wa kana min jad'i azfarin fahumila hudajuha zannan annaha fihi wasarul qaum wa raja'at falam tajidhum famarra biha Safwan ibnul Mu'attil ya, tetapi Ibnul Mu'attil radhiyallahu taala anhu fahamilaha wa lam yanzur ilaiha wa qada bihal ba'iru muwalliha zahrahu hatta adraka bihan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam faromauha bih fa anzalallahu ta'ala fi bara'atiha 10 ayatin min awali suratin Nur. Rangkuman tina kisah nu terjadi kenapa ieu tiasa janten aya tuduhan ka Siti Aisyah. Ieu teh ngawitanna nama nalika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aya dina perang Banil Mustalaq
Siti Aisyah itu radhiyallahu taala anha anjeunna takhallafat tinggalin ku margi ku sabab milarian gelang. Akdin itu duka gelang duka kalung. Pokoknya dia perkara anu dibeungkeutkeun gitu tah. Anu mana eta teh min jati azfarin. Ya tina kewuk teh kamarinya disebatkeun tuh. Maka diambillah naonna tandukna. Nu mana anu ngangkut tandukna teh gaduh sangkian anjeunna aya di lebet. Wasarul qaum berangkat weh rombongan teh. Nah, uih deui Siti Aisyah ke tempat eta, tos teu aya. Semala jang kapayun. Ngalangkung tah Sofwan bin Mu'attil radhiyallahu taala anhu sahabat. Da tadina teh tinggalin di pengker anjeunna nya tunduh. Tinggalnya di padang pasir masih keneh tiasa mencari jejaknya. Orang-orang Arab gabungkurnya hebat-hebat. Jangan kapencet teh. Teu nya. Nah, hebat-hebat orang Arab kapungkur itu. Terang jejak teu aya jalan, ya, tapi kapendak jejakna. Nah, teras weh diangkut Siti Aisyah teh teu ninggal sama sekali ka anjeunna. Ya, tungkul gitu tah. Ya pira korek ditinggalkeun? Waalaikumsalam. Pira korek ditinggalkeun eta saha? Siti Aisyahnya. Wa qada bihal ba'ir. Dinaonkeun ditundukkeun weh si onta teh kangge ngangkut Siti Aisyah hatta adroka bihan nabiyya dugikeun ka dongkap mendakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lah kemudian di fitnah weh Siti Aisyah teh ku kajantenan eta. Maka ngalungsurkeunlah Allah Subhanahu wa taala dina pembebasanana Siti Aisyah 10 ayat dina awal surah An-Nur. Ya, surah An-Nur ieu dimulaina dengan pembebasan Siti Aisyah tina eta tuduhan. Fajahdu baro'atiha awisyakku fiha kufrun. Maka lamun aya jalmi masih menolak kanu pembebasan Siti Aisyah tina eta kajantenan maka dia kafir. Nauzubillahi min dzalik. Ragu. Maka heula aya kemungkinan Asia kafir. Ya, kafir. Al-Qur'an anu atos nyebatkeunana maparin kabarna sedangkan Al-Qur'an dina maparin kabar shadiq imma kabar ghaib anu tos kalangkung atanapi kabar ghaib anu teu acan dongkap. Yuktalu sahibuhu in lam yatub anu mana nu gaduh keyakinan sapertos kieu lamun dia tidak taubat maka dia dibunuh dihukum mati lin iqadil ijma'i alaiha karena ijma sudah sepakat atas bebasna Siti Aisyah tina eta tuduhan. Tasyiah anu Rafidhah anu mencela ka Siti Aisyah ku ieu tuduhan, mereka itu tos teu tiasa disebatkeun mukmin. Mereka itu tos dihukuman kafir zahiran ya jeung batinan lah. Zahiran jeung batinan lah. Begitu. Ma'awuru diha kitaban wa sunnatan. Beserta ijma tos aya, Quran tos jelas, hadis sahih banyak anu ngabebaskeun Siti Aisyah tina eta tuduhan. Wa innama lam yaqtulin nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man qadzafaha li anna qadfaha laha kana qabla nuzulil Quran. Adapun lamun ieu kedah dibunuh, nah Abdullah bin Ubay bin Salul tidak dibunuh ku Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena mereka tatkala menuduh Al-Qur'an tak can dongkap. Ya, tatkala mereka menuduh Al-Qur'an tak can dongkap. Urang mah ayeuna Al-Qur'an tos lungsur ngeunaan pembebasanana Siti Aisyah. Kana qabla nuzulil Qur'an. Wa amma qadfuha bi ghairi ma barra'aha Allahu minhu fa zawahiru kalamihim yufidu anna hukmaha fihi
hukmu sa'iri zaujatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa qawlu ibni Sya'ban min a'immatina. Adapun zahir cariosan mereka maparin faedah bahwa hukumna Siti Aisyah itu dina hukum sadayana bojo Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pengertianana kumaha? Sadayana bojona Rasulullah suci. Sadayana bojona Rasulullah suci. Wa qila yuhaddu laha wa yunakkal li adhiyatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biqadri jurmihi wa jur'atihi. Ayakil lamun naon namina teh lamun menuduh bojo-bojona Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dia itu kutuduhan-tuduhan sanes ya, misalkan tuduhan goreng akhlak ya, atau napi tuduhan-tuduhan anu keji yang lain lah ka bojo-bojona Rasulullah nu mana aranjeunna teh ummahatuna ya, aranjeunna teh indung-indung urang sadayana. Mata kamari pernah aya anu rame ngaramekeun nyanyina Aisyah. Ya, nah itu nyanyi teu sopan itu. Jika nu nyaho wae. Tidak boleh seperti itu. Itu ditolaknya. Tidak boleh. Dicela. Karena eta tiasa janten nganyanyeri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ta eta bisa dihad. Ya, dicambuk. Wakila yuhaddu haddain. Dikatakan pula dicambuk 2 kali. Waqala Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma man sabba wahidatan min zaujatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fala taubata lahu wala budda min qatlihi mutlaqan. Namun saur Ibnu Abbas sing saha anu mencela satu saja dari bojo-bojona Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kutuduhan apapun anu teu pantes maka dia tidak diterima taubatnya. Langsung paehan harita keneh. Kanat Aisyah au ghairaha. Baik itu Siti Aisyah atau selain Siti Aisyah. Hati-hati itunya ka ummahatul mukminin. Wa qala al-Ubay radhiyallahu taala anhu rahimahullah. Al-Abi bukan al-Ubaynya al-Abi. Al-Ubbi. Al-masyhuru fi ghairi sayyidati Aisyah al-haddu fil qadhaf wal uqubah fi ghairi. Qala ustaduna rahimahullah wa zahiru anna hukma sayyidah Aisyah fil qadhaf bi ghairi ma barra'aha Allah taala minhu kadzalik. Tos sami kira langkung cariosanana sapertos kitu. Wa qad haddan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahlal ifki ba'da nuzulil bara'ah ka Hassan wa Mustah wa Hamnah bintu Jahsyin walam yahudda ibna Salul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu sudah menghukum jalmi-jalmi anu masih tetap ngafitnah ka Siti Aisyah dihad. Yang tidak dihad itu Ibnu Salul saja. Ya si Ubay ya. Dengan kumaha posisinya si Ubay nya. Wallahu a'lam. Ieu mah Ubay bin Salul ini sampaikan ka ku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu masih disolatkeun. Pas maotna teh ku Sidna Umar mah rek di buru-buru rek dipaehan teh keur sakarat teh. Rasulullah nu kieu mah lah. Naon paeh. Tuman cik Rasulullah. Lamun mah Allah baris nampi ngabolehkeun abdi ngaistighfaran ieu jalma ku abdi baris diistighfaran. Najan abdi kudu maca istighfar 70 kali. Eta akhlakna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal jid'u wa al hajarul yamani al ma'ruf wa idafatuhu ila azfar takhsisun lahu. Tapi di dieu mah disebutkeun al jid'u itu anu diangge ku Siti Aisyah itu tina batu yamani yang diketahui ma'ruf ya. Tapi ya tinu azfar wa fil yaman zaffar. Tawassalah beres. Kemudian ayeuna masuk kana pembahasan yang baru. Abi badai nyobian heula ku bahasa Indonesia inya. Mohon. Supados teh saya ngedit lah, capek ngedit. Mohon. Ya, kita coba ya. Khairul qurun. Kurun terbaik.
Jadi salah satu pembahasan tauhid itu kita membahas kurun mana yang paling baik, kurun mana yang paling bagus. Nazom menyebutkan wasahbuhu khairul quruni fastami' fatabi'i fatabi'ul liman tabi'. Dan para sahabat itu adalah sebagus-bagusnya kurun, maka dengarkanlah olehmu. Kemudian para tabi'in, kemudian yang mengikuti para tabi'in. Maksudnya yang mengikuti yang mengikutinya. Nah, ini termasuk salah satu pembahasan ilmu tauhid. Kurun mana yang paling afdol, yang paling mulia. Wa mimma yajibu syar'an ala kulli mukallafin i'tiqaduhu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sahbuhu ay kullu fardin minas sahabati radhiyallahu taala anhum alladzina amanu bihi wa sahibuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walau qalilan min haitsu suhbatuhum wa tawabi'uha mimma yatarattabu alaiha. Termasuk yang secara syariat wajib atas mukallaf i'tiqadnya. Jadi jika mukallaf ini i'tiqadnya tidak begini, maka dia tidak begitu. Ya, jika mukallaf ini i'tiqadnya tidak begini. Apa maksudnya tidak begini? Maksudnya tidak meyakini bahwa kurun yang terbaik itu adalah kurunnya para sahabat. Nah, maksudnya apa? Maksudnya wajib kita mengiktikadi. Berarti jika kita mengiktikadi ini, kita mendapatkan pahala selama iktikad itu ada. Ya, dan tatkala iktikad itu tidak ada, maka kita berdosa. Setiap fardin, kullu fardin. Setiap individu para sahabat yang mana mereka itu bukan hanya beriman ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi mereka juga menyertai beliau meskipun sebentar saja. Meskipun sebentar. Dilihat dari apa? Dari persahabatan mereka dan dilihat dari mengikutinya mereka atas apa-apa yang menjadi konsekuensi keimanan. Nah, ini keutamaan para sahabat. Wal muradu man kana sahabiyan fi nafsil amri wa sala ilaina ilmu suhbatihi amla. Yang dimaksud baik sahabat itu sampai ilmu kesahabatannya ke kita atau tidak. Karena para sahabat itu banyak. Dikatakan lebih dari 114.000 para sahabat itu sesuai dengan iddah hitungannya para nabi kan. Nabi itu berapa semuanya itu? 114 kan? Ya, 114.000. Nah, cuman jangan diyakinkan seperti itu. Ya. Nah, kurang lebih lah 100.000 orang lebih itu. Lah, apakah 100.000 orang lebih itu sampai semua namanya kepada kita? Kan enggak kan? Enggak semua sampai. Nah, baik yang namanya sampai kepada kita bahwa beliau sahabat atau tidak, maka mereka adalah kurun orang-orang terbaik. Khairun ay afdalu bimana annahum aktsarul qurun al-mutaakhirah thawaban li'annahum radhiyallahu ta'ala anhum awaw wa nasaru wa jahadu. Kenapa mereka mendapatkan martabat tinggi seperti ini di dalam agama? Karena mereka itu menolong agama dan mereka itu berjihad. Andai kata tidak ada mereka, Islam tidak akan sampai kepada kita. Mual nepi kamunjul tah. Jika para sahabat ini tidak ada. Karena para sahabat inilah yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara langsung. Lah makanya Syiah itu kok seenaknya mencela para sahabat. Padahal kalau nggak ada sahabat, secara adat Islam itu nggak bakalan nyampe. Wal qurunu jam'u qarnin wa hum minaz zaman mi'atu sannah wa min ashabihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam as-sahabah wa min ghairihim at-tabi'un wa ba'dahum tabi'uhum alal ashah fil jami'. Jadi asal kata kurun itu sendiri asal katanya kornun
Yang mana kornun itu kalau di dalam bahasa orang abad. Ya, 100 tahun. 100 tahun itu adalah satu kurun. Nah, yang menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memperjuangkan Islam, mereka adalah para sahabat. Yang mengikuti mereka disebut tabi'un. Nah, tabi'un aslinya itu, karena dibaca marfu'. Nah, setelah tabi'un, siapa? Tabi'uhum, yang mengikuti mereka, maksudnya yang mengikuti tabi'in. Wa amma afdaliyatuhum radhiyallahu taala anhum 'alal qurunil mutaqaddimati ghairil anbiya alaihim salatu wassalam fala kalama fihi. Adapun keafdolan mereka radhiyallahu taala anhum atas kurun yang telah lalu yang selain para nabi, maka tidak ada pendapatnya. Ya. Maksudnya bagaimana? Apakah para sahabat ini mereka lebih mulia daripada umat-umat terdahulu selain para nabi? Jadi mana yang paling mulia nih? Apakah sahabatnya Rasulullah atau orang-orang yang menyertai nabi-nabi terdahulu? Nah, ini tidak ada pendapatnya, la kalama fihi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Allah telah ridho mengenai orang-orang mukmin. Was-sabiqunal awwalun. Kemudian ada juga ayat as-sabiqunal awwalun. Biasanya yang lebih dahulu itu lebih bagus. Biasanya. Tapi masa kan sahabatnya Nabi Musa itu lebih bagus daripada sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wali hadithi innallaha ikhtara ashabi 'alal alamin siwan nabiyyin wal mursalin. Kemudian ada juga Ada juga hadis. Wallahu a'lam, atau kemungkinannya maksudnya fala kalama fiha itu tidak usah diperdebatkan bahwa sahabatnya Rasulullah itu lebih bagus. Kenapa ini hadisnya nih? Innallaha ikhtaru ashabi 'alal alamin. Bahwa Allah itu telah memilih sahabat-sahabatku 'alal alamin, atas seluruh alam. Berarti lebih bagus daripada sahabatnya nabi yang lain. Yang dikecualikan hanya dua saja, siwan nabiyyin wal mursalin. Jadi siapa yang lebih tinggi derajatnya daripada sahabat? Hanya para nabi dan para rasul saja. Selain para nabi dan para rasul, semuanya di bawah derajat para sahabat. Walafdhatu sahib tudhafu taratan ilal mashhub bil a'la kama huna. Nah, sudahlah ini lewat saja ya. Wala yakhfa tarjihu rutbati man lazamahu. Nah, jika kita membicarakan para sahabat, sahabat mana yang paling mulia? Nah, kita tahulah ya para khalifah itu. Jika kita melihat individu-individu, jika kita melihat kelompok, maka jelas yang ikut perang di bawah panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia daripada yang tidak ikut. Ya Rasulullah perang, yang sahabat yang lain mediam panen korma. Lah itu gitu-gitu ke sahabat. Ya, jangan dicela. Cuman dengan sahabat yang lain ya derajatnya berbeda. Wa alaman kallamahu yasiran. Kemudian yang berbicara dengan Rasulullah itu ada yang banyak, ada yang sedikit. Yang banyak lebih mulia lagi. Ada yang melihat Rasulullah dari kejauhan. Ya, atau yang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan masih anak kecil. Nah, itu dia lebih rendah lagi, lebih bawah lagi derajatnya daripada sahabat yang lain. Wa in kana syarfus sahabah hasilan lil jami'. Meskipun mereka itu semuanya sah disebut sahabat. Jadi mau yang bertemu dengan Rasulullah keadaan mereka masih kecil, mereka disebut sahabat. Meskipun mereka itu melihat Rasulullah dari kejauhan, sahabat juga. Meskipun mereka itu berbicaranya sedikit dengan Rasulullah, sahabat juga. Afdoliyah, sahabat, mereka semua kena.
Wa'lam annahu mafuddila ahlul Qur'anil awal, ahlul qarnil awwali ala ghairihim illa biquwwatil iman. Fakanu fihi atamma min tabi'ihim wa in kana fihi man huwa atammu minas sahabah fil ilmi kama anna atba'at tabi'in atammu min ghalibit tabi'in fil amali. Nah, ini bagus. Kemudian ketahuilah olehmu apa sih yang menjadikan para sahabat ini derajatnya lebih tinggi daripada yang lain. Sebetulnya kualitas utamanya itu di apanya? Di imannya. Di keimanannya. Keimanan para sahabat itu yang paling kuat. Meskipun ada tabi'in yang secara ilmu lebih sempurna daripada sebagian sahabat. Ada. Ya kan sahabat yang orang-orang Badui itu, yang orang Badui yang bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sebentar saja, menanyakan apa yang harus saya kerjakan, apa yang tidak boleh, kemudian dia pulang. Ini kan cuma sebentar saja bertemu dengan Rasulullah itu. Bisa jadi para tabi'in ini lebih apa? Lebih cerdas, lebih banyak ilmunya. Tapi yang menjadi murajjah di sini bukan kebanyakan ilmunya, tapi kekuatan keimanannya. Wa kaunus sahabati radhiyallahu taala anhum aqwa imanan ma'a annahum asaruhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ra'au mu'jizatihi wa in kana mukhalifan liqaidatin anna al-imanu bil ghaib ashaddu fi haqqi sahibih minal imani bil hadir. Innama huwa lima futira alaihi al-insan minal hasad fa idza bu'itha ila ummatin rasulun min jinsiha tharal hasadu fin nasi falam yu'min bihi illa man qawiya ala daf'i ma fi nafsihi minal hasadi wa hubbish syughufi. Nah, kemudian kenapa para sahabat ini kok imannya lebih kuat? Ya kan tadi kan kenapa mereka lebih afdol? Karena imannya lebih kuat. Sekarang pertanyaannya kenapa imannya lebih kuat? Karena mereka itu menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka itu melihat mukjizatnya Rasulullah. Karena Rasulullah itu mukjizatnya ada pada zatnya. Di antara sebagian mukjizatnya Rasul adalah zatnya. Maka tatkala mereka melihat zatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyaksikan mukjizat. Maka tidak sama mukjizat yang hasil dari penglihatan dengan mukjizat yang hasil dari pendengaran. Nah, kemudian ada saja orang yang hasad mengatakan bahwa iman secara ghaib itu lebih kuat daripada iman secara hadir. Kok bisa? Ya. Ada yang berkata seperti itu. Ya sekarang kamu gak lihat Rasul, tapi masih iman, berarti lebih kuat keimanannya. Ya, mereka kan wajar iman kan? Mereka kan melihat mukjizat. Kemudian mereka kan melihat Rasulullah. Kemudian mereka kan berperang bersama Rasulullah. Iman, wajar. Lah kita, Rasul gak lihat. Mukjizat, gak lihat. Dilihat Al-Quran katanya mukjizat, kita juga gak ngerti. Mukjizatnya sebelah mana? Tapi kita masih iman. Makanya iman kita itu lebih kuat daripada imannya para sahabat. Belegug gitu. Kenapa dia belegug? Ya, kenapa demikian? Itu bodoh itu. Kenapa demikian? Itu hasil dari orang-orang yang hasad sebetulnya. Karena ini masalahnya kan bukan keilmuan, tapi masalahnya keimanan. Yang mana keimanan itu hakikatuhu apa? Hudu hadisun nafsi at-tabi' lil ma'rifah. Dia itu adalah hadisun nafsi ya. Perkataan hati yang mengikuti terhadap ma'rifat. Sedangkan ma'rifat itu sendiri hakikatuhu apa? Idrok jazam bid dalil. Nah sekarang dalil yang kita terima apa? Ilmu, akal. Dalil yang mereka terima apa? Musyahadah. Langsung. Dan musyahadah ini tidak mungkin berlawanan dengan akal, tapi menguatkan akal. Maka mereka keimanannya lebih kuat. Nah, ada saja orang-orang yang hasad kepada para sahabat ini, kok bisa ya? Man qawiya ala daf'i ma fi nafsihi minal hasadi wa hubbis syughuf wala siyama idza kana al hakim alaiha jinsuha falidzalika kana imanu sahabah radhiyallahu taala anhum aqwa li hadzal nazar li musyahadati taqaddumi jinsihim alaihim
awwal al-Islam wa kana istighaluhum bima yadfa'u sultan al-hasad ay yaquma bihim mani'an lahum min idraki ghawamidil ulum wal asrar fafaquna biquwwatil iman. Wa jabarallahu ta'ala naqsona bi an a'tona tasdiqa bima nuqila lana anhum fa hasalalana darajatul iman bil ghaibi fi sya'ni nabiyina sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alladzi la darajata lis sahabati fihi wala qadam li annahum syahidus syari' sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syahidu ahwalahu wa waqa'i'ahu fa aminu wa saddaqu ala syuhud fama fuddilu illa biquwwatil iman was sabaq wa amal ilmu wal amal faqad yusawihim fihi ghairuhum. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kita itu lebih rendah derajatnya daripada para sahabat. Kenapa? Karena keimanan kita berlandaskan atas apa-apa yang dinukil oleh para sahabat. Iya kan? Dalil-dalilnya apa begitu? Kita punya dalil sholat lewat siapa? Lewat sahabat. Sedangkan mereka menyaksikan. Lah, bagi kita derajat sahabat itu kita nggak punya. Mereka itu punya. Mereka itu melihat asy-syari' Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan mereka itu melihat ahwalnya beliau dan melihat keseharian beliau. Maka mereka iman dan mereka membenarkan anis syuhud dari persaksian. Kita dari mendengar. Mendengar ini kan nanti dicampur-campur ilusi kan sebetulnya itu. Ya sebab orang yang gak profesional kan kayak gitu. Ya, yang tidak profesional. Jadi dia dicampur perkara-perkara. Ini bukan kurang pas. Ini informasinya kurang banyak. Nah kita memasukkan ilustrasi kita ke situ. Jadi kadang-kadang pun tidak sesuai dengan waqi'. Tapi para sahabat melihatnya sesuai waqi'. Sesuai kenyataan. Nah, maka para sahabat itu ketinggian derajatnya karena syuhudnya itu. Adapun di dalam ilmu dan amal, selain di dalam ilmu dan amal, para tabi'in, itba'ut tabi'in itu bisa lebih soleh daripada para sahabat. Dan ilmunya bisa jadi lebih banyak. Maksud ilmunya ini apa? Hadisnya bisa lebih banyak. Karena mereka itu kan menukil dari sahabat-sahabat, dinukil semua kan. Sudah terkumpul nanti bermuara di para tabi'in, di para itba'ut tabi'in. Makanya kenapa Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau berani berkata, jika sahabat itu menyebutkan bahwa hukum ini adalah A, dan saya menyebutkan bahwa hukum ini adalah B, maka saya berani menantang sahabat itu untuk berdebat. Bukan untuk menentukan siapa yang lebih mulia. Nah, makanya ini nih harus dicek nih, harus paham ya. Keadaan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa teridrok. Tidak bisa teridrok. Kita bisa istidlal bahwa para sahabat ini lebih mulia karena itu jelas perkaranya. Makanya ada ijma di situ. Nah sekarang di antara kita ini siapa yang lebih mulia? Kita nggak tahu. Di kampung ini, di desa ini, di kabupaten ini yang paling mulia orangnya siapa? Nggak tahu. Pasti ada. Kesatu, kedua, ketiga pasti ada. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi siapa? Kita nggak tahu. Tapi ilmu jelas. Mana yang lebih banyak. Mana yang lebih tinggi keilmuannya jelas. Kesolehan pun kadang-kadang nampak jelas. Mana yang lebih tinggi, mana yang lebih utama. Makanya kita boleh mengaku benar. Tapi kita tidak boleh mengaku mulia. Tidak boleh mengaku mulia. Mengaku soleh ya masih mending, masih boleh. Masih boleh. Saya ini lebih soleh daripada kamu. Itu bisa tuh ngomong kayak gitu. Tapi derajat di sisi Allah itu berbeda. Maksudnya berbeda, tidak bisa istidlal dengan banyaknya ilmu, juga tidak bisa istidlal dengan banyaknya amal.
Kemudian ini masih perkenalan para sahabat ya. Sebentar. Nah, bagaimana orang yang mengingkari kesahabatan Sayyidina Abu Bakar dan selainnya? Waman lima'lumin daruratan jahad. Jadi mereka itu bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang ingkar. Karena sahabat ini dia ada yang keadaannya mukhtalafun fih. Apakah dia ini sahabat atau bukan. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali, Sidna Utsman. Ini siapa yang meragukan kesahabatan mereka itu? Enggak ada. Lah ini malah disebut mereka ini bukan sahabat. Itu dia jahad. Dia telah ingkar. Ya, bisa jadi kafir itu. Bisa jadi kafir. Malah kalau Abu Bakar nanti jelas. Jika meragukan keadaan Abu Bakar sebagai sahabat maka dia kafir. Kenapa? Karena Al-Quran menyebutkan itu. Dengan domir. Ya, dengan domir. Atadruna ayyul khalqi afdalu imanan qila al malaikah. Nah. Kemudian ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atadruna ayyul khalqi afdalu imanan. Tahukah kamu makhluk mana yang paling afdol, yang paling utama keimanannya? Qila al malaikah. Ada yang menjawab malaikat. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa haqqun lahum bal ghairuhum. Lah hak bagi mereka, tapi ada yang lebih baik daripada mereka. Qila al-anbiya, para nabi. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa haqqun lahum bal ghairuhum. Benar itu, benar. Tapi selain mereka siapa? Selain mereka siapa? Asy-syuhada, para syuhada. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan itu yang saya maksud, bal ghairuhum. Siapa? Tsumma qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, afdalul khalqi imanan qaumun fi aslabir rijal fayu'minu nabi wa lam yarawni wa yusaddiquna bima ji'tu bihi wa ya'maluna bihi fahum khairum minkum. Ada hadis nih. Ternyata yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, makhluk yang paling afdol adalah makhluk yang paling tinggi keimanannya. Siapa mereka itu? Mereka itu kaum yang sekarang masih disulbi. Jadi belum lahir. Ya, sekarang masih sulbi. Kemudian mereka beriman kepadaku sedangkan mereka tidak melihatku. Wa yusaddiquna bima ji'tu bih wa ya'maluna bih. Dan mereka membenarkan apa yang aku bawa dan mereka mengamalkannya. Fahum khairum minkum. Maka mereka itu lebih baik daripada kalian. Ya apa ini Rasulullah? Lah kita kan tadi baru aja membahas ya sahabat ini yang paling mulia. Lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kiranya kita ini lebih mulia daripada sahabat. Ini gimana? Li'annahu la yalzamu min tafdilihim min jihatil iman bil ghaib tafdiluhum fi jami'i jihatil khairat. Lah ini kan dari satu jihad. Dari jihad kita ini iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan yang ghaib, itu tidak melazimkan kita itu afdol daripada mereka-mereka itu dari seluruh jihad. Jihad yang lain mereka lebih afdol. Jadi kalau ditimbang-timbang afdoliyah semuanya di para sahabat gitu. Meskipun ada satu sebetulnya yang kita ini lebih afdol daripada sahabat, satu saja itu. Apa? Iman bil ghaib. Iman bil ghaib. Nah kita itu kok bisa kangen sama Rasulullah, padahal ketemu aja nggak pernah, ya kan? Kok bisa terbayang-bayang gitu? Ya, kita aja ketemu nggak pernah, mimpi nggak pernah. Maksudnya nggak ada, maksudnya nggak ada. Nah itu bahaya itu. Ya, kenapa Rasulullah itu tidak bisa dilukiskan? Ya, itu bahaya. Salah satunya. Foto Syekh Abdul Qadir aja kan dipajang-pajang ya. Apalagi foto Rasulullah kalau ada gitu ya. Kalau ada. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Rasulullah itu sempurna.
Dan tidak ada tangan yang bisa melukiskan kesempurnaan Rasul. Tidak ada tangan yang bisa melukiskan. Jadi tatkala orang ini mencoba untuk melukiskan Rasul, pasti kurang. Pasti kurang. Nggak ada filter yang mampu bikin Rasul lebih ganteng, nggak ada. Ada sekarang gitu ya. Rasul itu di video, terus diedit, difilter. Jadi lebih ganteng daripada aslinya. Nggak bisa. Nggak ada. Udah mentok. Udah mentok. Makanya kenapa melukiskan Rasulullah itu haram. Tidak boleh. Karena itu akhirnya menghinakan. Sedangkan menghinakan Rasul itu akhirnya kafir. Sedangkan jika kafir akhirnya murtad. Nah, begitu. Makanya nggak boleh. Wa afdalun nisa, siapa sekarang perempuan yang paling afdal? Adalah istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nanti insyaallah akan ada pembahasannya. Dan di sini disebutkan para sahabat ini tidak bisa dicakup pada bilangan tertentu. Ada berapa orang gitu, nggak bisa. Wa amma awwalahum islaman fa fihi khilafun. Sekarang siapa yang paling awal Islamnya? Ada khilaf. Walladzi qalahu Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma wa ghairuhu annahu Abu Bakrin As-Siddiq. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan selainnya bahwa yang pertama kali Islam itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ada hadisnya ya. Saya lewat. Dari Jabir, yang pertama kali Islam itu Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Lah ini ada apa? Ada klaim dari beliau. Beliau berkata ini, laqad shallaitu qabla ay yusalliyan nasu sab'an. Aku telah sholat sebelum orang lain sholat. Nah, jadi kira-kiranya Sayyidina Ali ini orang yang pertama Islam. Ya, tapi majaz ya. Wa qala Ma'mar an-Zuhri innahu Zaid bin Harithah. Malah ada yang berkata yang pertama kali Islam itu Zaid bin Harithah. Nah, kalau kata Imam Sa'labi sudah tidak ada khilaf. Yang pertama kali Islam itu Siti Khadijah. Siti Khadijah itu Rasul aja masih bingung, Siti Khadijah udah gimana? Ya kira-kira gitu lah ya. Rasulullah ini masih apa? Ini apa nih? Ya Rasulullah masih ini apa ini? Siti Khadijah itu udah, itu malaikat udah. Ya, nanti ada kisah Siti Khadijah itu tapi Siti Khadijah pun kan nggak bisa juga dikatakan seperti itu karena Siti Khadijah pun ada apa ya bahasanya itu? Ada menghibur Rasulullah. Jadi ada menghibur Rasulullah. Cuma sebetulnya Siti Khadijah pun masih bertanya-tanya juga ini apa? Ya. Cuman kalau Siti Khadijah bareng-bareng bingung sama Rasul itu istri macam apa kan? Rasulullah itu datang kan dari gua kan, lari sampai mau jatuh. Datang ke rumah, Zammiluni, selimuti aku. Ya ada apa Kakanda? Tadi saya lihat sosok gede. Itu apaan ya? Jangan-jangan jin. Nah, iya apaan ya? Iya jangan-jangan jin. Ya gimana Rasulullah ini? Ya kalau Siti Khadijah itu berlakunya seperti itu. Makanya Siti Khadijah itu langsung menguatkan. Allah tidak akan menghinakanmu dengan melihat makhluk-makhluk seperti itu. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi Siti Khadijah itu ngecek. Ini yang dilihat engkau apa? Nanti ya Kakanda. Nanti jika engkau melihat sosok itu lagi, kasih tahu saya. Kenapa? Pokoknya jangan banyak bicara lah, udah. Kasih tahu saya aja. Nah, itu Rasulullah ternyata melihat. Khadijah ada. Siti Khadijah kan nggak bisa lihat kan? Khadijah ada. Coba sini, dekat saya. Dekat-dekat Rasulullah itu sama Siti Khadijah. Duduk di kakinya itu. Masih ada sekarang? Masih. Coba lebih tinggi lagi, duduk di pahanya Rasulullah itu. Masih ada sekarang? Masih. Coba kita buka aja di celana, rok dibuka, hilang. Nah, itu malaikat. Itu baru yakin lah itu malaikat itu. Kenapa? Karena jika dia setan, dia senang ngeliat yang kayak gitu. Nah, itu yang lihat-lihat di TikTok itu. Syaitonir rajim.
Yang lihat-lihat di TikTok itu ya, syaitonir rajim, masya Allah. Kemarin saya kan ke Bromeus ya, Bromeus itu kan yang ngantrinya orang-orang aneh semua tuh, orang-orang aneh ngantri. Ya masuk itu, ya Allah, itu paha dilihat gimana, gak dilihat gimana. Di depan itu, kan itu orang itu lewat, masya Allah, kok bisa ya nganter orang sakit itu kayak gitu ya. Yang anehnya ya sakitnya, yang sakitnya kayak gitu. Wah itu kan kalau syaitonir rajim itu kan seneng ngelihatnya itu. Wah, ya syaitonir rajim seneng ngelihatnya. Ya, kalau yang cowok itu ada yang emang nggak seneng, ada nggak seneng. Yang nggak seneng itu dua kemungkinannya, takut sama Allah atau nggak normal, atau nggak normal. Ada yang seneng pura-pura nggak seneng. Nah ini yang apa? Ini yang bukan munafik, jaim, jaim. Ini seneng tapi pura-pura nggak seneng. Nah, ada yang kayak gitu. Kalau para wali itu mereka udah nggak seneng. Jadi kesenangannya itu udah menyatu dengan syariat. Ya jangan disamakan sama kita para wali itu. Ya, kita itu kalau lihat yang indah-indah menutup mata itu takut. Imma takut sama Allah, nah itu bagus. Atau takut dicela orang. Ya kan? Gak enak itu kan kalau misalkan ngelihat orang itu, diliatin sama kita. Pas sudah ngelihat kan kita ngeliat ke sini, dia kan ngeliat ke sini kan? Sarwa. Belum lawan mana itu. Sarwa belum ke situ. Kan gak enak. Gak enak. Pelong ya, tunggul. Mending teka bagian eta daripada reputasi runtuh. Itu Kang Ewong gitu tuh. Allah Akbar. Apa gitu? Ala kulli hal. Ada pertanyaan sampai sini enggak? Ada pertanyaan? Syiah sebagian bisa dihukumi kafir. Ya, tapi Syiahnya itu sendiri, jika kita lihat Syiahnya itu sendiri enggak kafir. Enggak kafir. Sebagiannya. Jadi kita enggak bisa lihat orang dari kelompok. Jadi kita mengeneralisir bahwa Syiah itu kafir, enggak bisa. Kenapa? Karena usulnya itu, di mana usulnya Syiah itu di siapa yang paling berhak menjadi imam setelah Rasulullah. Di situ usulnya. Adapun i'tiqadnya ya beda-beda macam-macam. Kayak kita aja nih Ahlussunnah wal Jamaah lah, kok i'tiqad tentang Allah kok beda-beda. Iya kan? Ya Ahlussunnah wal Jamaah, namanya aja golongannya aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau ditanya satu-satu orangnya, i'tiqadnya beda-beda juga. Nah, akhirnya nanti yang dilihat harus i'tiqadnya. Maka bahasanya tadi siapa? Jadi istilah Ahlussunnah itu di dalam ilmu dia sudah menjadi istilah kumpulan-kumpulan akidah, bukan kumpulan-kumpulan orang. Nah, jika akidahnya sama maka disebut Ahlus Sunnah. Lah ada orang akidahnya nggak begitu tapi pakai baju Ahlus Sunnah dan dia sama-sama benci sama Syiah, kayak orang-orang Wahabi itu. Orang-orang Wahabi itu i'tiqadnya bukan i'tiqad Ahlus Sunnah, tapi mereka memakai baju Ahlus Sunnah karena mereka mengatakan secara politik yang paling berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa? Abu Bakar. Sama, tapi i'tiqadnya dengan kita berbeda. Mereka itu mujassimah begitu. Nah, makanya kita harus lihat dulu ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah nama bagi kumpulan kaidah. Nah, nanti ulama-ulamanya ada di situ. Ya, Syiah pun begitu. Dia kumpulan akidah. Lah kumpulan akidahnya saya nggak tahu bagaimana. Cuman yang paling pokok, yang paling inti itu siapa yang paling berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah menyatakan Sidna Ali itu ahakul khalifah ba'dar Rasul itu menjadikan Syiah kafir? Enggak. Tidak menjadikan Syiah kafir. Karena para sahabat pun dulu berbeda pendapat kan gitu. Ya, kalau para sahabatnya berbeda pendapat terus kita bilang kafir ya gimana? Ya kan? Cuman memang secara kita para ulama mengklaim itu ijma memang. Tapi sebelum ijma kan ada perbedaan pendapat dulu kan? Apakah muhajirin nanti mau
punya khalifah sendiri, Ansor punya khalifah sendiri. Terus mana yang lebih layak itu, Muhajirin atau Ansor dan lain sebagainya. Nah, begitu. Cuman kan akhirnya para sahabat ini melihat dalil. Dalilnya apa? Yang ditunjuk Rasul untuk gantiin sholat siapa? Dan semuanya tahu, Syiah pun tahu. Yang menjadi pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggantikan imam sholat itu Sidna Abu Bakar. Lah sekarang mana yang lebih penting? Urusan negara apa urusan sholat? Lah sholat. Kalau sholat saja di Abu Bakar, masa kepemimpinan di yang lain? Nah, makanya ijma'an itu para sahabat setelah melihat dalil. Ada lagi pertanyaan sampai sini? Ummul Mukminin yang paling utama Siti Khadijah. Nggak ada yang sampai Siti Khadijah itu. Ini neneknya Syarifah. Ya, Siti Khadijah itu udah yang paling tinggi ini udah. Siti Khadijah itu dirindu-rindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau itu selalu hadir tatkala Rasulullah itu membutuhkan. Dalam suka dan duka. Di belakang lelaki hebat itu ada istri yang hebat. Gitu. Makanya contohnya itu siapa? Rasulullah. Dikasih istrinya Siti Khadijah. Ya kita kayak gini kan, istrinya kayak gini. Alhamdulillah. Saya ini bisa duduk di sini ya istrinya kayak gini. Istrinya kayak gini. Alhamdulillah itu. Ya, tumben muji. Tumben muji. Aduh, ya ini. Karena istri-istri ini dia yang menjadi apa? Fondasinya, penopangnya laki-laki. Laki-laki itu matanya tidak pernah menangis, tapi hatinya sering berdarah. Laki-laki itu matanya tidak pernah menangis, tapi hatinya sering berdarah. Ya siapa yang mengetahui kucuran darah hatinya laki-laki? Istrinya. Makanya kalau istrinya itu yang tahu cuman isi dompetnya itu udah. Selesai perkara udah. Enggak tahu berdarah-darah. Ini Siti Khadijah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang kepada Siti Khadijah mengatakan istriku, ini saya uang tinggal sedikit lagi. Saya ini kan Rasul. Kalau di uang saya simpan, saya takut Allah marah. Kalau saya belanjakan, saya takut kamu marah. Nah, kira-kiranya gitu. Kalau saya belanjakan, nih kamu nanti saya ngasih nafkah dari mana? Siti Khadijah itu langsung kan memanggil orang-orang Arab semua. Kumpul. Ya Quraisy, kumpul. Udah kumpul, nyuruh anak buahnya. Keluarkan harta dari gudang. Oh itu hartanya dikeluarin dari gudang. Abu Bakar itu tadinya lihat ya Sidna Abu Bakar nih Siti Khadijah itu bisa ngelihat. Udah dikeluarin itu nggak bisa ngelihat. Emas, tumpukan emas itu. Tumpukan emas di depan Abu Bakar. Siti Khadijah bilang, orang Arab dengarkan. Ini harta saya. Saya berikan kepada suami saya Muhammad. Jika dia ingin membelanjakan, maka terserah dia membelanjakan di mana. Jika dia ingin memberikan kepada kalian, terserah dia mau memberikan kepada siapa. Dan itu jadi miliknya Rasulullah. Tuh di bonan euy teh. Sebenarnya nginjem mas kawin. Kamari cara 3 gramnya. Di bonan orang. Begitu. Nah itu makanya di belakang suami yang hebat itu ada istri-istri yang hebat. Makanya jarang bujangan hebat. Ya, selain Imam Nawawi itu. Siapa bujangan yang hebat itu? Imam Nawawi. Ya, jika nak wadoinya. Imam Nawawi. Ada beberapa para ulama yang membujang itu ada. Ala kulli hal. Sampai sini ada pertanyaan? Lagi? Sampai
Enggak, itu menunaikan perintah Rasul. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat siapa saja yang bertemu dengan Uwais Al-Qarni untuk meminta istighfar darinya. Mintakanlah istighfar. Gitu. Itu tidak menunjukkan bahwa Uwais ini lebih mulia. Ya, sebagiannya menunjukkan menunjukkan kemuliaan Uwais Al-Qarni dari tabi'in yang lain. Dari tabi'in yang lain. Makanya siapa tabi'in yang paling mulia itu jelas Uwais Al-Qarni. Lah setelah itu siapa? Baru berbeda pendapat. Setelah Uwais siapa? Baru berbeda pendapat. Ada lagi pertanyaan? Perempuan-perempuan yang paling afdol itu istri-istrinya. Ya, istri-istrinya Rasulullah. Bagaimana dengan Siti Hajar, Siti Asiyah? Oh, itu nanti ada 5 itu, ada 5 perempuan paling hebat itu. Ya, itu ini bukan tadrij ya, tapi menyebutkan kudama dari yang paling awal dulu. Yang paling awal itu ya siapa ya? Siti Asiyah itu ya. Siti Asiyah, kemudian Siti Maryam, ya, kemudian Siti Khadijah, ya, kemudian siapa? Siti Fatimah. Ya, kemudian Siti Fatimah itu. Ya, Siti Saroh mungkin ya salah satunya. Wallahu a'lam. Itu cuma ada derajat-derajatnya itu, ya. Ada lagi pertanyaan? Ada? Jam berapa ini? 9? 58. Ya udah 9. Pas ya udah sampai sini dulu lah. Wallahu a'lam bissawab.